Aduh, capek banget gila. Kerja tuh lumayan capek ya ternyata, tapi nggak apa-apa. Nah, belajar materi persentase. Ingat ya, kalau ada yang ngerasa aku kecepatan jelasinnya, ketik angka satu. Ketik satu aja. Oke, mau direview dulu materi persentase. Kira-kira kalian udah tahu belum? Apa itu makna dari persen? Persen itu melambangkan dia per 100 ya. Jadi persen itu sebenarnya pecahan, tapi penyebutnya 100. Itu namanya persen. Betul, per 100. Itu persen. Nah, kalau persen ke desimal, sebenarnya itu adalah mengubah persen dengan membagi 100. Jadi, kalau angka nol kayak ini ya, ada angka 2 per 10. Mau dijadikan desimal. Jadiin desimal. Caranya adalah, ini kan nol di bawah cuma satu angka ya. Ada kosong satu angka. Kalau nol di bawah satu angka, itu satu angka di belakang koma. Jadi 0,2. Lalu apa akibatnya jika 2 per 100? Berarti dia kan harus dua angka. Ini harus dua angka. Nah, masalahnya kalau 0,2 saja, itu dua angka, kan satu angka aja. Nah, biar dua gimana? Oh, berarti nolnya ditaruh di atas. Set, ditaruh di depan 02. Coba, kalau 2 per 1000, ini berapa? Ih, Ibnu terlambat. 0,02. Pinter. Eh, 0,0. Oke, sampai sini udah clear tentang konsep mengubah menjadi desimal. Clear ya? Oke, nah kalau misalnya dia ternyata enggak bentuk 10 lagi nih, tapi bentuknya 3/5. Gimana cara kita mengubah jadi desimal? Dikali 20. Nah, kalau dia 3/7, coba 3/7 deh. Caranya, kalau mau mengubah suatu pecahan jadi desimal dengan tidak bentuk 10, tinggal kalian 7, tiganya ini dibagi 7. Jadi caranya itu 3 ini dibagi sama 7. Tiganya dibagi sama 7. Nah, karena 3 bagi 7 nggak bisa, kita minta bantuan si 0. Minta bantuan 0. Kalau 0 dikasih ke 30, ini kasih 0, di sini. Set sebagai pembukaan awal. Langsung aja. Terus 30 bagi 7 bisa kan? Yang mendekati kali berapa? 7 kali 4. Ya, 4. Jadinya 28, kita kurangin 2. Nah, karena sudah ada pembukaan 0 di awal, itu tinggal kasih aja 20 di sini. Set, 20. Harusnya oranye ya. Karena sudah ada pembukaan 0 di awal. Jadi kasih angka 20. Yang mendekati kali 2, nanti hasilnya 14. Kita kurangin, ini hasilnya 5. Kita minta bantuan 0 lagi sampai selesai.
sampai 7. Jadi biasanya 3 angka gitu. Kalau nggak 2 angka aja cukup sih. Gitu. Oh, kecepatan. Oke. Jadi gini, kan 30. Pertama kan 3 bagi 7 dulu. 3 bagi 7. Nggak bisa nih. Makanya kita minta bantuan si nol. Kalau nol dikasih ke 30, ini kasih 0, koma di sini. Yang mendekati 7 kali 4, dia 28. Kita kurangin 2. Karena sudah ada pembukaan nol di sini, itu kasih aja 20 di sini. Berarti yang mendekati kali berapa? Mendekati 20 kali 2. 14, sisanya 5. Gak apa-apa, kita karena nggak bakal ketemu, jadi kita jawab aja 0,42. Gimana? Udah clear belum? Clear. Coba aku mau kasih tebak-tebakan buat kalian. Kalau 4 per 9, berapa hasilnya? 20 kali 14, 6 ya? Sorry, sorry. 6 ya? So- Nah, 0,44. Betul. 0,4. Udah pintar kalian. Oke, ini kalian mau on mic apa enggak nih? Aku bingung nih. Ada yang request kah jangan di mute? Mending enak di mute apa mending enak? Mik. Eh, kaget aku Ibnu. PC private nggak apa? Aku di, sebenarnya unmute aja kak, nggak suka nggak fokus ya udah unmute ya. Oke, nggak, kita bikinnya aja, bikin chat. Jadi bikin unmute aja kak, ya udah. Oke, aku unmute semua. Oke, nah ngikut. Oke, yang penting kalian paham gitu. Karena tujuan aku di sini, walaupun sebenarnya aku tuh udah hektik ya sama pekerjaanku, tapi tujuan aku ke si Makara, aku dipanggil lagi sama si Makara, itu biar kalian tuh bisa pinter dan kalian lolos lagi. Harapan Kak Rizky itu kalian lolos lagi sama aku, kayak kakak tingkat kalian yang udah banyak yang masuk ke dokteran, teknik, kan seneng ya aku ya gitu. Jadi harapanku seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Semoga kalian menular. Amin. Nah, ini aku hapus ya. Aman nggak yang 4 per 9 ini? Hapus ya. Nah, aman. Oke. Aku hapus. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang aplikasi dari pecahan. Jadi aplikasi pecahan itu kan bentuk dari bagian sebenarnya. Ya, jadi misal nih, eh, kalau misalnya pecahan itu bagian dari sesuatu yang utuh. Artinya kalau misal kalian punya satu pizza, terus dibagi sama 4 anak. Kalian punya satu pizza,
Ini bakal dibagi sama 4 anak. Masing-masing dapat berapa? Dapat seperempat ya. Jadi satu anak dapat seperempat, satu anak lagi seperempat, satu anak lagi seperempat, satu anak lagi seperempat. Jadi bagian ya. Ini aplikasi pecahan. Untuk mengidentifikasi bagiannya. Jadi pecahan itu konsepnya adalah potongan dari sesuatu yang utuh. Pecahan itu potongan dari sesuatu yang utuh. Masing-masing dapat ini. Nah, kalau kita totalin semua bagian anak, ini, dapat berapa? Seperempat. Jadi misal aku punya seperempat, temanku seperempat, Persik punya seperempat, Ibnu punya seperempat. Ditotalin nih pizzanya, gabungin. Jadi pizzanya berapa? Jadi dapat dapat satu, ya kan? Kalau kita gabungin semua, dia adalah satu kesatuan, satu pizza, satu pizza. Oke, sekarang misal ada 40 anak, 40 anak di Zoom ini. 12-nya laki-laki, eh, 22-nya laki-laki, 28-nya, 18-nya perempuan. 18-nya perempuan. Kak, bisa tahu seperempat dari mana? Gini, kan satu pizza ada 4 anak. Satu pizza 4 anak. Satu pizza mau dibagi ke 4 orang. Berarti setiap orang ini dapat bagiannya berapa, Nadia? Tinggal bagi aja. Dia satu ini dibagi sama 4 orang ini. Jadi satu orang dapat satu pizza, tapi dibagi sama 4. Dibagi sama 4 orang, biar adil. Satu pizza dibagi sama 4 orang ini. Gimana? Sampai sini oke? Oke. Nah, sekarang ada 40 anak. 22-nya laki-laki, 18-nya perempuan. Kalau aku tanya, berapa bagian anak laki-laki di Zoom ini? Anak laki-laki di kelas itu. Bagian laki-lakinya. Bagian anak laki-lakinya adalah, berarti kan dia pecahannya. Berarti 22/40. Kan bayangin nih, eh gimana ya? Jadi gini, misal ada 40 anak ini. Nah, si laki-laki ini tuh dia tuh 22 dari 40-nya. Jadi bagian anak laki-laki tuh 22 dari 40 gitu. Misal ada 40 kue. Terus dua-duanya laki-laki nih. Kalau kue kan bisa nyambung ya. Berarti kan ya bagian laki-laki tuh 22 dari 40-nya. Atau 22/40-nya. Kalau mau sederhanakan, kita masing-masing harus bagi sama 2, yaitu jadinya 11/20.
Nah, sekarang kalau bagian anak perempuannya berapa? 18 per 40. Kalau sederhanakan, bagi 2, 9 per 20 ya. Jadi 9 per 20. Nah, sekarang aku challenge kalian. Total bagiannya berapa? Total bagian laki-laki plus perempuan. Total bagian laki-lakinya. Dia 11 per 20 ditambah 9 per 20. Jadinya 1. Berarti kalau total bagian, mau bagaimanapun tuh harus 1. Karena kenapa? 100% itu sama dengan 1. Kan kalau utuh tuh kan 100% ya. Ini sama dengan 1. Makanya berangkat dari sini, total bagian, kalau udah jadi bagian-bagian, kemudian ditotalkan semuanya, bagian-bagian itu, dia harus 1. Sampai sini paham nggak? Apa ada yang masih bingung? Apa ada yang mau ini? Zoom? Kok Zoom? Mau berbicara? Aman. Oke, kita lanjutkan. Aman ya, nggak kecepatan ya. Oke. Nah, sekarang desimal. Desimal tuh juga sama, dipakai untuk menyatakan bagian. Bedanya dia koma aja. Kayak misal nih, uh, dari 30 siswa ini ada berapa sih di Zoom ini? 96 ya. Dari 96 siswa ini, apa ya? 2/3-nya lolos ke universitas Universitas UPIN. Nah, kalian bisa nggak memprediksi yang lolos berapa? 96 siswa ini 2/3-nya lolos ke Universitas IPIN. Berarti yang lolos ada berapa? 64 ya. Berarti yang lolos itu tinggal 2/3 dikali sama 96. Jadinya 64. Nah, sekarang gini. Kalau yang tidak lolos berapa? Cara mencari bagian yang tidak lolos gimana? Sisanya kan bagian. Jadi kalian harus lihat dulu. Bagiannya ada berapa sih? Bagiannya tuh kan pasti lolos dan tidak lolos ya. Jadi pasti dari 96 ini pasti ada yang lolos sama ada yang tidak. Berarti kan dia cuma 2 bagian ya. Nah, bagian tuh kan harus 1 totalnya. 2/3-nya lolos. Berarti yang tidaknya gimana? Kalau mencari pecahan, yang tidaknya 1 dikurangin sama 2/3. Samakan penyebut per 3 semua. Ini kan 1 tuh 1/1. 3 bagi 1, 3 kali 1, 3 minus 2. Sepertiga. Jadi sepertiga kali 96. Kita coret-coret 22 ya. Eh, 3, 32, sorry. 32. 32. Mau catat dulu yang ini, habis ini aku mau hapus soalnya.
Boleh, catat dulu. 2 menit cukup nggak? Nanti kalau udah, tahu ya. Udah, cepet kali lah. Aku baru mau balas chat cowokku nih. Yuk, lanjut. Oh, bentar. Udah aku. Bentar. Aku tunggu 3. Aku ada screenshot. Kak, 1 persatu dapat dari mana? Sebenarnya gini, kamu bisa nggak 1 dikurangin 2/3 gini? Siapa tadi? Asep. 1 kurangin 2/3. Nah, kan 2 itu kan dari 2/1. 3 itu kan sama dengan 3/1 juga kan? Nah, kalau kamu bingung cara menyamakan penyebut gimana, kan satu tuh kita boleh bilang per satu kan sebenarnya, karena dibagi bilangan, dibagi satu, bilangan itu sendiri. Nah, samakan penyebut 1 sama 3, kelipatan terbesar adalah 3. Gitu. Oh, udah aman Kak. Oke. Hapus ya. Nah, sekarang dari kalau desimal sama 40 siswa, 0,6-nya laki-laki. Perempuannya berarti berapa? Boleh, boleh mikir kayak gitu. Cuman takutnya nanti kalau misalnya eh, yang 64 ini di pilihan ABC-nya, eh, sebentar guys. Aku masih nyambung nggak? Tes, tes. Hai. Recording masih oke nggak? Masih ya? Oke. Kalau aku sign out, parah banget. Siapa tuh yang ngeluarin aku dari Zoom ini? Nah, oh, kalau dikurang 1/1 tuh, berarti kamu gimana? Kalau misalnya ada 1 dikurangin 2/3, caranya gimana? Boleh dong kasih tahu. Mau mau ini nggak? Mau open mic nggak? Siapa sih lolos pilihan pertama? Coba kalau kamu 1 dikurangin 2/3 gitu. Misalnya caranya gimana? Oh, kayak gitu langsung dikurang, Kak. Tapi tetap ketemunya sepertiga kan? Karena takutnya nanti di pilihan ganda tuh bukan 64, tapi pilihannya berapa banyak bagian. Nah, kalau berapa banyak bagian yang tidak lolos, kan panitia tuh agak aneh ya soalnya ya. Nah, baru kita jawab sepertiga. Jadi, sepertiga ini kenapa kita cari? Karena untuk mencegah pertanyaan dari panitia yang aneh-aneh aja. Jadi, nggak ada salahnya kita belajar. Tuh, 3/3 kurangin 2/3 boleh. Ah, kayak gitu. Ya, pakai KPK juga nggak apa-apa. Sampai sini oke? Ada kendala nggak? Aman ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, dari 40 siswa, 0,6-nya tuh laki-laki. Wis. Kan 40 siswa.
Siswa tuh kan pasti dibaginya cuma laki-laki dan perempuan ya. Nggak ada bagian lain ya. Kalau ada bagian lain patut dipertanyakan. Dia 0,6. Berarti bagiannya perempuan kira-kira berapa? Don't call me Kak, please. Kayak anak UB. 0,4 ya. Jadi satu dikurangin 0,6. Yaitu 0,4. Karena bagaimanapun bagian dia harus satu. 0,4. Ini kan bagian. Nah, kalau totalnya banyaknya siswa perempuan, ini kan bagiannya 0,4 bagian. Nah, kalau yang tanya adalah banyak siswa perempuannya, berarti tinggal 40 dikali 0,4, yaitu berapa? Bisa nggak perkalian kayak gini kalian? Apa masih bingung? Satunya dapat dari mana? Karena gini, kalau bagian itu kan harus satu. Bagaimanapun endingnya, kalau kita bagi jadi bagian-bagian, itu total bagian itu harus satu. Kan ada siswa. Siswa kan ada bagian laki-laki sama perempuan. Nah, bagian laki-laki sama perempuan ini harus satu. Karena bentuknya desimal dan pecahan. Sebenarnya berangkat dari pecahan tertinggi dan desimal tertinggi, yaitu satu. Gitu. Iya, sama kayak pizza tadi bener konsepnya. Desimal sama pecahan tuh nggak beda-beda jauh. Mirip 40 kali 0,4 tinggal 16. Kalau ada yang masih bingung, tinggal 40 kali 0,4. Berarti kan 4 per, karena satu angka di belakang koma tinggal per 10. Coret aja 16. Siapa yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Aku ngitung juga cara gitu, Kak. Nggak apa-apa. Hmm. Oke, kalau yang bingung, coba kalian kasih tahu aku bingungnya di mana. Karena aku jujur bingung juga sih kalian bingung di mana. Mau open mic nggak? Ibnu ngapain kamu open mic, Ibnu? Sepet mulutku, Kak. Gimana guys? Kalian setuju nggak kalau Ibnu open mic? Sepet dia mulutnya. Cuma bingung itu satu dari mana aja, Kak. Oh, jadi gini. Siapa si si yang bertanya sama aku? Perhatikan baik-baik ya. Nah, kan bagian. Intinya, kalau bagian tuh totalnya harus satu. Jadi gini, sebenarnya dari 40 siswa ini, dia 0,6 kan 6 per 10. 6 per 10-nya laki-laki. Nah, ini X bagian perempuan. Totalnya mereka, total bagian laki-laki dan perempuan tuh harus satu. Karena kayak pizza gitu konsepnya. Jadi bagian itu kan harus 100%. Harus satu. Karena pecahan tertinggi adalah satu. Soalnya gini, kalau misalnya kita bilang laki-lakinya 0,6, berarti siswa laki-lakinya itu 0,6 dikali 40, yaitu 24. Tapi kalau kita bilang bagian siswa laki-laki dan perempuannya satu, berarti siswa laki-laki ditambah perempuan itu satu kali 40, yaitu 40. Dari sinilah makanya kalau total bagian dia harus satu. Nah, kita mau mencari berapa banyak bagian perempuan. Karena total mereka laki-laki ditambah perempuan harus satu, laki-lakinya 0,6 tambah perempuan sama dengan satu,
Ditukar aja karena nggak ada kali skill. Jadi kita ngomong tuker-tuker aja sama dengan 0,4. Kayak gini caranya. Bisa dipahamin? Paham ya? Oke, clear sampai sini? Mau di screenshot apa dicatat dulu nggak? Sebelum kita lanjut ke berikutnya. Makanya soalnya ada yang request, Kak mau dicatat dulu. Ya udah, catat dulu. Sudah? Yang lain? Gimana cara ngajarku ini? Enak kan? SS, Kak. Ya boleh di SS. Enak ya? Oke, mantap, Kak. Kak, siapa tadi nggak ada Kak Rizky? Siapa? Siapa yang nggak ada Kak Rizky? Lanjut, oke. Kita lanjut. Aku hapus ya. Tunggu. Ya nggak menu-menuin. Ya aku punya ini lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke nomor 3. Coba. Aku challenge kalian deh. 120 peserta tidak 0,25. Jadi ada 120 peserta. 0,25-nya tidak finish. Tidak finish. Berapa yang finish? Menit deh. Yang mikir dulu. Kak Rizky, ada 90 peserta finish. Ngeri banget ada Kak Rizky. Sebentar, aku mau fotoin deh. Bentar ya, sorry ya, maaf ya. Bentar, biar. Gimana cara nge-screenshotnya? Nah, oke. Nah, berarti kan 0,75 bagian ya. Kan jadi kalau bagian tuh harus satu. Artinya satu dikurangi 0,25. Jadi 0,75 bagian yang tidak finish. Ini kan bagiannya. Nah, kalau total yang tidak finishnya, berarti kita tinggal kalikan sama 120-nya. Tidak finish itu 0,75 dikali sama 120. 0,75 tuh 75 per berapa sih? Dua angka di belakang koma nih. 75 per 100 ya. Per 100 kali 120. Bisa disederhanain nggak 75 sama 100-nya?
Kira-kira biar gampang lagi. Bisa ya, bagi 25 ya. Bagi 25, jadi 3/4 kali 120. Ini atas bawah coret, 12 bagi 4, 3. Jadi 90. Gimana? Oke, sampai sini. Cara operasi pengurangan 1 kurangi 0,25. Nah, di sini aja ya, biar nanti bisa dihapus. Ini aku tuh kan nggak pakai tablet soalnya. Aduh, emang penyesuaian dari tablet ke laptop tuh susah ya. Karena emang aku tuh orangnya jarang main HP, jadi susah untuk. Jadi 1 dikurangin 0,25 ya. Caranya gini, 1 kurangin 0,25. Kan dikurangin. Ini kan satu tuh kan 1,00 sebenarnya. Nah, caranya adalah minjem dari satunya ini. Minjem dari satu, kalau kita ke sini kan 10. Ini 10 dikurangin sama 5. 5. Nah, ini kan masih belum ada lagi. 10 udah diambil satu di sini. Sisanya 9. 9 kurangin 2, 7. Karena satunya udah dipinjem, jadi tinggal 0. 0,75. Bingung nggak? Yang tadi nanya itu, bingung nggak? Bentar. Jadi sebenarnya gini, bagian 0,75-nya. Oke, jadi gini. Kan, aduh, kok malah coret-coretan. Satu, 1,00 dikurangin 0,75. Kita kurangin dong. Nah, satu ini udah challenge nih. Dia udah nggak, satu ini, nol ini kan nggak bisa. 0 dikurangin 5 nggak bisa. Minjem dari satu, ini adalah 10. 10 kurangin 5, 5. Maju ke depan, sisa tinggal 9. 9 kurangin 7, 2. Habis dong nolnya, 0,25. Bingung? Soalnya kayak hmm, nggak sih kok, kayak gitu ya. Ulang sekali lagi. Coba deh, jangan 0,75 deh. Saya, gimana ya jelasinnya? Kan 1,00 dikurangin 0,75. 0,75. Kurangi nih. Kan 0 dikurangin 5 nggak bisa kan? Jadi konsepnya tuh pinjam meminjam.
jam meminjam. Nah, si satu ini kan nggak dipinjam sama si nol ini. Dipinjam dong. Dipinjam ke sini, karena udah mundur dia jadi 10. 10 kurangin 5. Dia 5. 10 dipinjam 1, 0, 1. Sisanya tinggal 9. 9 kurangin 7, 2. Udah habis 0, 0,25. Jadi kalau maju itu tinggal sisa 9 doang. Gitu. 0,25. Gimana? Masih bingung nggak? Jadi bingung nggak? Oh ya. Yang 9 ulang, Kak. Jadi gini, kan dia kan 10. Udah diambil satu di sini. Mas, akhirnya maju ke depan, saya tinggal 9. Jadi intinya kalau mau maju ke depan itu pasti saya 9. Contoh gini, 1,00. Mau dikurangin 0,275. Ya, tinggal ini 10. Ini 10, kurangin 5, 5. Sisanya tuh tinggal 9. 9 kurangin 7, 2. Ini juga tinggal 9 lagi. 9 kurangin 2, 6. Ini habis. Jadi kayak gini totalnya. Jadi kalau udah 10 terus tinggal 9 9. Enggak maju bukan satu. Jadi 10 terus akhirnya 9 9 9 9 gitu. 9 terus. Karena kan kalau 0,999 itu kan bisa dikatakan satu gitu loh. Nah, konsepnya tuh gimana ya? Tunggu. Wait, wait. Hmm, jadi angka satu tuh kayak 1,00 gitu loh. Jadi kita ibaratkan dia 1000 gitu. Enggak, jadi dia 999 gitu. Jadi meminjam angka sebelahnya. Ah, se- Tunggu. Karena 0,999 itu satu betul. Bukan 0,725. Coba kalian di kalkulator. 0,275 tambah 675. Itu kan satu. Hmm, karena udah minjem satu. Gimana ya aku tesnya? Tunggu. Emang iya, 9 kurangin 2 7 ya? Bentar, bentar. Tunggu. Eh, harusnya 8 ya? Sorry, maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Enggak, 9, bener-bener 9 9. 7 ya, 7. Sorry, maaf. Sekali lagi, maaf lagi ya. 0,725. Jadi, karena 0,999 tuh satu gitu.
Sorry, sorry, 7 ya. Ya nih, biar nih. Is. Karena sebenarnya tuh bukan minjem satunya, tapi minjemnya tuh 0,99-nya gitu loh. Itu susah ya. Jadi pahamin aja deh. Karena aku juga sebenarnya bingung jelasnya. Coba deh kita latihan soal lagi ya. Tapi kalau aku suruh jelasin kenapa 9, tunggu, biar aku memikirkan dulu ya. Aku tanya ke temanku dulu. Coba ya, 1,00 dikurangin 0,35. Berapa deh? 0,65. Pintar tuh. Coba 1,00 dikurangin 0,281. Apa deh? Tanpa kalkulator ya. Maufi, coba Maufi. Bapak yang lain. Ayo, 0,729 apa 19? Ayo, 29 apa 19? Eh, 0,719. Gitu ya. 0,719. Nah, tuh good job kalian. Sampai sini oke? Mau catat dulu nggak? Habisnya mau aku hapus soalnya. Aku sambil order kopi ah. Ngantuk banget lah. Udah di SS Kak. Oke. Kasih waktu semenit deh. Semenjak aku ngekos tuh, jadi aku tuh bisa menyukai kopi. Emang ya, kos-kosan tuh merubah segalanya jadi anak kos. Aku sampai 1954 ya. Ya kalian agak mikir dikit. Nanti kalian kalau udah ngekos merasakan ada perbedaan. Tapi ya begitulah. Kopi apa Kak? Aku jadinya sering itu kayak mencampur sendiri kopi Indo Cafe, terus campur susu gitu. Nescafe, campur susu apa, terus kayak mix-mix gitu. Kak Rizky suka kopi nggak ya? Nah kamu tanya dirimu sendiri gitu. Iya sih jangan sering-sering, tapi ini jeleknya aku ya. Nih kalian kalau bisa jangan kayak aku deh. Karena aku keseringan ngopi, ya aku suka less sugar. Karena aku keseringan ngopi, jadi kalau aku nggak ngopi sehari, aku tuh ngantuk gitu. Jadi harus bener-bener ngopi. Tiap hari tuh ngopi, 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 dan kopi. Is. Gila sih. Tapi katanya sebenarnya yang bikin asam lambung tuh bukan kopinya, tapi gulanya nggak sih? Ya kan? Oke, sekarang kita kembali ke laptop. Nanti kita ngobrol lagi, gitu ya. Kita nggak harus selesai jam 8:30 kok. 8, setengah 9 lebih dikit juga nggak apa-apa. Oke, nah, ini yang di UTBK tuh yang dikeluarkan tuh aplikasi dari persen. Aplikasi dari persennya. Aplikasi persen itu untuk apa? Untuk kenaikan, diskon, laba, komisi, dan pajak. Nah, kalau orang cari kenaikan atau untung,
untung itu kan selisihnya dibagi harga awal dikali sama 100%. Gini kalau kalian mau ngapalin, untung, rugi, kenaikan, penurunan selalu seperti ini. Jadi selisihnya. Misal, diperkirakan data penduduk pada tahun 2025 itu ada 8.000 bayi yang lahir. Nah, waktu 2026 yang lahir itu ada 8.500 bayi. Wis, siapa di sini yang masuk statistik, Kak? Pasti kalian harus memperkirakan ini. Berapakah persen kenaikan bayi yang lahir dari tahun 2026 ke 2025? Jadi konsepnya tuh sebenarnya selisihnya. Kan kalian tuh nggak jangan ngapalin untung harga jual kurang harga beli. Intinya mencari persentase kenaikan atau penurunan tuh dari selisih. Selisih yang akhir dikurangin selisih awal. Kan kita mau mencarinya tuh berapa tingkatan gitu loh. Jadi konsepnya tuh kan dari A ke B. Ada suatu hal angka yang berubah nih. Konsepnya tuh ada suatu angka yang berubah. Misal dari 20 jadi 30. Wah, sometimes berubah dong ini. Apa nih yang berubah? Kenapa dari 20 jadi 30? Oh, ada yang berubah. Terus kita mau mencari dari 20 ke 30 ini, berapa banyak sih perubahan dari 20 ini? Jadi 20 ke 30 ini seberapa banyak perubahannya? Nah, itu kita mau mencarinya seperti itu. Berapa banyak perubahannya? 10. Oke. 10. Tapi kalau mau jadikan persen, berapa banyak perubahan dari persennya? Nah, kita kenapa dibagi harga awal? Karena sebagai titik acuannya. Jadi acuannya kita mau tahu berapa persen kenaikannya dari 20. Makanya dibagi harga awal. Ya, ini adalah titik acuannya, titik awalnya. Titik awal atau acuan atau acuannya. Jadi sebagai titik acuannya awalnya ini, kita mau tahu dia naiknya berapa, turunnya berapa gitu. Baru kita kalikan dengan kena persen, kita kalikan dengan 100%. Itu konsepnya. Emang ya 6,25%, 50% ya. Kan dibagi satu 5 ya. 50%. Kenapa kita nggak pakai harga akhir, Kak? Karena harga akhir itu hasilnya bisa menipu. Gitu. Jadi kita disepakati kita pakai harga awal. Kan namanya naik atau turun itu kan dari awal ya. Jadi dari awalnya gimana gitu. Masih bingung? Coba mau open mic nggak? Kenapa kamu mencari 6,2? Boleh, boleh. Ya udah aku ulangin ya. Oke. Nah, tunggu. Pertama nih, kita punya harga awal 20 ribu. Kita beli baju harganya 20 ribu. Terus tiba-tiba menjelang lebaran harganya jadi 30 ribu. Nah, ini kan ada yang berubah nih, ya. Dia dari 20 ribu jadi 30 ribu. Berubah. Apa yang berubah? Oh, ada kenaikan.
Berapa kenaikannya? Kenaikannya berapa? Kenaikannya 10.000. Kenaikannya 10.000. Nah, kalau mau tanya persentase dari kenaikannya, persentase dari kenaikannya, itu kan 10.000 selisihnya dibagi. Awalnya gimana? Naik berapa? Kok bisa dapat 10.000? Kan mau cari kan berapa persen naik dari 20.000-nya gitu. Patokannya tuh harga awalnya gitu loh. Yang jadi patokan ini kan si harga awalnya. Harga awalnya yaitu 20.000. Karena dia persen, selalu dikalikan dengan 100%. Jadi patokannya tuh kan harga awal, karena awalnya kan 20.000. Kita mau cari kenaikan. Kenaikan tuh kan dari awal ke akhir gitu. Masa 10, apa ya, 33%. Coba deh, sampai sini dulu. 10/20 ada yang masih bingung nggak? Kalau masih bingung ketik satu deh. Ah, Ibnu mah biasa nih. Sebenarnya dari patokan awalnya gitu loh. Kita kan kalau mau melihat sesuatu kenaik itu kan dari patokan awal gitu. Jadi ini adalah patokan awalnya. Coba deh, dari 30.000 ke 70.000, berapa persen kenaikannya? Tugas persentase ada yang dibagi jumlah akhir. Hah, seriusan? Emang ya? Kok gugumu aneh sih? Dibagi jumlah akhir. Nggak dong, kan harusnya kan kalau kenaikan tuh patokannya harga awal. Nggak mungkin harga akhir. Kalau harga akhir itu salah sih gurunya, konsepnya salah. Karena kan tujuannya mau melihat harga awalnya gimana gitu. Emang ya, tugas nomor 21, saya bentar. Coba aku lihat dulu nomor 21 ya. Nomor 21. Nah, beda lagi sama penurunan ya. Tetap aja sebenarnya walaupun jadi persentase itu tidak mengenal minus. Kayak gini. Ini contohnya ya. Dari 2.400 ke 1.920 bedanya berapa? Perbedaannya dari 2.400 ke 1.920. Perbedaannya 480 ya. 480. Nah, namanya persentase itu tetap patokannya harga awal, walaupun sebenarnya minus. Karena kan menurun. Udah tahu nih, naik turunnya udah tahu. Yang penting kan kita mau cari persentasenya. Tetap patokannya itu adalah harga awalnya. Dari 480 ini, kita baginya sama harga awal. Yaitu awalnya 2.400, tiba-tiba turun 1.920. Berarti berapa ini? Turun berapa persen dari sini?
Jadi kita bagi sama 2.400, kita kalikan dengan 100%. Jadi yang bingung? Paham Kak? Oke, 20% ya. Jadi 20. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, diskon. Diskon itu kan kalau kita beli barang 100.000, kita beli barang 100.000 nih. Kita beli barang 100.000. Dia dapat diskon 20%. Berapa diskonnya? Jadi diskon itu kan tinggal persentasenya kali harga awalnya. Ada yang masih bingung nggak soal ini? Dapat diskonnya berarti 20.000 ya. Berarti kan dapat diskonnya adalah 20 per 100 kali 100.000, yaitu 20.000. Nah, berarti dia bayarnya berapa? Bayarnya 80.000. Nah, kalau ini kan gampang. Kalau misalnya dia barangnya harganya 435, diskonnya 20%. Diskonnya 25 per, 3, jangan 35, diskonnya 75%. Nah, kalau diskonnya 75%, dia kan bayarnya itu yang tadinya dia bayarnya 100% harga awal, dia dapat diskon 75% dari harga awal. Berarti awal mulanya kan 100% nih harga awal. Tiba-tiba dikurangin 75% dari harga awal. Jadi dia bayarnya berapa? Jadi berapa? Jadi 25% dari harga awal. Di mana harga awalnya 435. Berarti tinggal 25 per 100 kali 435. Sederhanain, atas bawah bagi 25, 1, 4. Jadi 435 bagi 4. Berapa ini? Yaitu 108,75 sekian. Jadi gitu konsepnya. Kalian bisa dua cara, bisa nyari diskon dulu atau langsung bayar. Sampai sini bisa dipahamin? Tutup dulu nggak? Semenit. Gimana? Enak nggak? Maksudnya udah bisa dipahamin belum?
sama cara mengajar Kak Ira. Bisa cuman kurang rapi ya sih. Emang aku tuh susah rapi sih karena jujur ya begitulah kerjaanku. Jarang banget nulis. Aku tuh jujur jarang nulis. Lebih seringnya pakai program gitu. Orang kapal nggak sih? Kalau orang kapal tuh rata-rata terkenalnya kurang rapi. Kayak banget ya orang kapal ya. Oke, aku hapus ya. Oke. Nah, kita coba ke latihan campuran aja. Ini kan udah dibahas. Kalian masih mau bahas lagi atau kalian mau ke latihan SNBT? Aduh, ada yang dua kubu nih. Gimana nih? Oh my God. Ya udah SNBT. Udah. SNBT tapi pelan-pelan aja ya. Gimana? Jadi SNBT cuman pelan-pelan aja. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita baca soal dulu. Lina. Lina mendapatkan komisi 180.000, 6% dari penjualannya. Jadi 6% dari penjualan ini, si Lina mendapatkan komisi sekian. Jika bulan berikutnya komisinya naik 25%, berapa total penjualan Lina di bulan berikutnya? Berarti tugas kita mencari apa dulu? Mencari total penjualnya dulu nggak sih? Si Lina ini dia berhasil ngejual berapa? Betul seperti itu? Ya kan? Jadi Lina tuh kita cari dulu si Lina tuh dia bakal ngejual berapa? Atau gini, kan pertama kan bentar, coba kita pahami dulu konsepnya. Jadi komisi itu kan selalu 6% dari penjualannya. Komisi adalah 6% dari penjualan. Tunggu. Nah, si Lina ini pada bulan ini berhasil 180.000. Bulan berikutnya komisinya naik 25%. Berarti kita mencarinya ini dulu nggak sih? Eh, Lina tuh dapat komisi berapa yang di bulan berikutnya ini? Betul nggak? Jadi kita cari dulu 180.000 nih ketika naik 25% jadi berapa? Ya kan? Dia naiknya jadi 25%. Nah, kalau naik kayak gitu, nilai akhir itu sama dengan, jadi kalau kenaikan naik berapa, itu rumusnya adalah nilai akhir sama dengan nilai awal ditambah persen dari nilai awal. Ini rumusnya. Kalau pengurangan tinggal di minus aja. Jadi kita tinggal mencari aja 180.000 karena naik 25%, berarti kan 180.000 ditambah 25% dari 180.000. Ada yang masih bingung nggak?
Misal nih, uang saku kalian tuh 100.000. Eh, karena kalian udah kuliah, dinaikin 25%. Berarti uang saku kalian dapat berapa? Kalian punya uang saku 100.000. Karena kalian sudah kuliah, dinaikin 25% dari uang saku kalian. Jadi kalian uang sakunya naik berapa? 125. Sama konsepnya. Kan 125 dapat dari mana? 125 dapatnya dari mana? Dari 100, 100.000 ditambah 25% dari 100.000 itu kan? Betul sampai sini? Bisa dipahamin? Bisa. Nah, kalau ini berarti kan 18.000 naik 180.000 naik 25%. Artinya 180.000 ditambah 25% dari 180 ini. Sampai sini paham? Ya lah ada kucing. Berarti kan 180 kan naik 25% dari bulan ini. Berarti kan bulan berikutnya nambah 25. 180 ditambah 25 per 100 kali 180. 180 ditambah, oh masih nggak paham? Coba, kan dia naik nih. Dia dia bulan ini dapat 180.000. Terus dia naik 25%. Berarti gimana cara nyari? Berarti dia uang saku bulan berikutnya gimana cara nyarinya? Tinggal 180.000 ditambah kenaikannya berapa kan? Kan naik. Berarti kan 180.000 ditambah kenaikannya. Yaitu kenaikannya sebesar 25% dari 180.000 itu. Tinggal kita coret-coret 1/4 kali 180. 14 bagi 4, 40.000 ya. Eh, bentar. 45 ya? 45. Jadinya 225 komisinya di bulan berikutnya. Kenapa coba jawab 10.800? Dari mana itu? Oh, salah. Sampai sini ada yang bisa dimengerti nggak? Apa masih bingung? Paham ya? 225. Nah, 225 ini kita mau cari total penjualannya. Kira-kira gimana sih cara nyarinya? 225 ini bentuk apa? Bentuk komisinya. Jadi kan komisinya dapat 225.000. Nah, komisi itu kalau dihubungin ke penjualan tuh gimana? Komisi bla 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 dari penjualan. Berarti komisi itu berapa? Gimana kalau mau nyambungin penjualan? Pendapatannya. Nah, ini ada tulisan 6% dari penjualannya. Berarti komisi sama dengan 225, berarti
Bener, berarti kan 6% dari penjualannya adalah 225. 6% dari penjualannya adalah 225. 6% tuh berapa sih? 6/100 ya? Atau kita, bentar, 6% dari penjualannya. 6% tuh kan 6/100. 6/100 dari penjualan sama dengan 225. Kalau mau cari penjualannya, berarti untuk nyari 6/100 ini diapakan? Mau cari penjualannya aja. Dikali ya, jadi dikali sama 100/6. Berarti kan ini juga dikali dong, artinya penjualan sama dengan 225 kali 100/6. Sampai sini dulu ada yang masih bingung nggak? Kenapa dibalik, Kak? Karena gini, karena kan biar 6/100, 6/100 kalau dibalik kan 6/100 itu biar jadi 1/1 dikali 100/6. Jadi biar satu. Kanan kiri kali 100/6, kanan juga kali gitu. Biar nggak cemburu. Ini masih musim semut ya, ya Allah, kok aku tidak baju semut gitu ya. Berarti tinggal cari aja. 225 kali 100/6. Ya, 3 jutaan ya. Atau kita mau coba hitung. Kalian bisa ada yang bagi ini nggak? Kan gini, total komisinya sama dengan 225. Komisi itu berapa? Apa? Apa kalau kita bilangin sama penjualan? Hubungannya apa ke penjualan? Pendapatan. Nah, pendapatan apa? Oke, pendapatannya. Kalau sama penjualan, apa? Maksudnya bisa dihubungin komisi berapa persen dari penjualan? Bonus. Oke, boleh. Kan kalau mau cari penjualan gimana? Komisinya 225. Berarti kalau mau dihubungin sama penjualan, ada kata persen nggak di sini? Kan namanya komisi, definisi dari komisi itu ini. Kita balik ke awal. Komisi sama dengan berapa persen kali penjualan. Itu namanya definisi dari komisi. Jadi berapa persennya yang dikasih dikali penjualan. Berarti ini adalah 6% dari penjualan ini 225. Bingung nggak sampai sini?
Tinggal 225 kali 100 per 6 gitu. Yang pertama tuh cari harga total kan ya Kak. Mana sih? Ini. Kita cari dulu. Jadi kan eh, berapa berapa komisi yang dia dapat di bulan ini. Karena di bulan berikutnya maaf. Karena di bulan berikutnya tuh naik 25% dari bulan ini gitu. Tapi sebenarnya nggak usah mikirin bulan berikutnya ya. Tinggal 6% dikali penjualan enggak. Iya di bulan kan total penjualan di bulan berikutnya gitu. Nggak, sorry, sorry. 100 per 6 dari mana Kak? Karena gini, kan dia 6 per 100 kali penjualan. Biar 6 per 100 ini hilang. Digimanain coba? Biar 6 per 100-nya hilang. Kan kalau definisi dari A per B dikali B per A itu sama dengan satu. Definisi dari sini. Sama dengan satu. Berarti 6 per 100 ini harus dikali sama 100 per 6. Kalau kiri dikali 100 per 6, kanan juga dikali. Biar nggak cemburu. Dapat dari situ. Iya, tetap dapat komisi 6%. Kan komisinya tetap 6%. Gitu. Cuma bulan berikutnya bukan naik 20%. Artinya bulan berikutnya tuh nambah. Nambah dari komisi awal gitu. Tapi tetap dapatnya tetap 6%. Tetap. Komisi itu tetap dapat segitu gitu. Cuman kalau dia penjualannya bagus, ya dia komisinya nambah gitu. Tapi persentasenya tetap. Bingungin ya kata-katanya ya soalnya ya. Emang sih. Aku aja sempat kecoh. Jadi gini, ah, artinya kalau bulan depannya naik 25% dari 180.000 ini, itu berapa persen total penjualannya? Nah, kan udah di stats ini. Jadi kalau komisi itu persentasenya sama tetap. Kan 6% dari nih, ada kata dari. Coba kalian perhatikan. Perhatikan ya. Ini kan 6% dari penjualan. Hati-hati, ada kata 6% dari penjualan. Berarti komisinya mengacu ke penjualan. Komisinya ini mengacu ke komisi pertama sama dengan 6% dikali penjualan. Ini kalau kita terjemahkan dengan bahasa PU, penalaran umum nih. Ada kata dari penjualan. Nah, sedangkan yang ini komisinya naik 25% dari komisi bulan ini, dari komisi bulan ini. Berarti kalau kita bilang komisi kedua sama dengan 25% naiknya dari komisi satu. Gitu. Ada kata darinya, dari komisi satu. Nah, komisi satunya tetap 6% penjualan. Gimana? Masih bingung nggak? Cuman bingung 100 per 6-nya, Kak. Jadi kayak gini sebenarnya. Aku kasih contoh. 3%,
Tiga, 3X sama dengan 12. Berapa nilai X? 4. Dapat dari mana 4? Kedua ruas dibagi 3. Kedua ruas dibagi 3. 4. Nah, kalau 3/10 dari X sama dengan 12, bagaimana caranya 3/10 ini hilang? Dikali berapa? Dikali apa dibagi berapa? Enggak. Dikali dengan kebalikannya. Ya kan? Dikali dengan 10/3. Karena kan kalau 3/10 dikali 10/3, 3 kali 10, 30. Per 30. 1. 3/10 kali 10/3 habis. Tinggal X. 12 kali 10/3. Gitu caranya. Masih bingung nggak? Eh? Nah, karena udah jam segini, kita mungkin lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. J- Kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas FM ini. Oke? Selamat beristirahat. Dan aku open mute nih. Dah. Kalian bisa ini nggak sih? Bisa ya? Coba ada yang mute. Oh, nggak ada sih. Ibnu, katanya mau nyanyi Ibnu. Ibnu bisa. Bisa. Akhirnya bisa bicara. Nah, Akhirnya setelah sekian lama sempat nah, silahkan. Ibnu. Liaping. Silahkan Ibnu. Aku beri kesempatan untuk Ibnu. Kak Rizky mana? Rizky Dahle.